Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tumolidia dari kelas 3 D4 LKB dengan NRP 11101181039. Di sini saya akan mendemokan tentang praktikum VLSI dan perancangan logika yang ke-8 dengan judul FPGA ketiga, kombinasi dan sekuensial. Pada praktikum ini, kita akan membuat sebuah counter up-down dengan menggunakan switch nomor 7 sebagai pengatur counter up atau down. Di sini mengkombinasikan antara rangkaian decoder dan counter. Langsung saja, pertama-tama kita membuat new project terlebih dahulu. Klik file, new project, kita berikan nama projectnya counter 22B. Ini pastikan HDL top level source type-nya, lalu kita next. Nah, di sini kita pastikan family-nya Spartan 3E, device-nya XC3S250E, package-nya CP132 dan speed-nya min 4 serta preferred language VHDL. Nah, langsung saja kalau sudah sesuai, langsung saja kita klik next. Nah, ini adalah ringkasan dari project kita tadi yang kita buat. Ada top level HDL, synthesis, dan lain-lain. Klik finish. Nah, langsung saja ini sudah masuk ke project kita. Nah, untuk membuat coding VHDL-nya, kita klik project, nama project tadi, lalu kita klik kanan, terus new source, kita berikan nama terserah, saya kasih nama decoder counter. Lalu kita pilih yang VHDL modul, selanjutnya kita pilih next. Ini langsung saja di next, lalu finish. Nah, klik in. Nah, di sini sudah ada template dari program VHDL sendiri. Jadi di sini ada entity dan arsitektur. Nah, di sini template-nya masih kosongan, jadi perlu kita isi program biar nanti bisa difungsikan dengan baik. Nah, langsung saja kita isi dengan program. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan library-nya terlebih dahulu. Itu kan sudah ada use eaaa.std.logic 1164.al. langsung kita tambahkan yang ini, kita copy, nah selanjutnya kita isi di bagian entity. Nah, di bagian entity ini berisi tentang pendeklarasian port yang akan kita gunakan untuk rangkaian decoder counter ini. Kita copy paste. Nah, di sini kita menggunakan portnya. Yang pertama ada MCLK sebagai input. Nah, kalau STD logic berarti dia hanya 1 bit saja. Nah, yang kedua ada switch dengan sebagai input dengan STD logic vector. Nah, kalau ada STD logic vector ini berarti dia lebih dari 1 input. Dia 7 down to 0. Nah, selanjutnya ada 7 segment sebagai output yang menggunakan STD logic vector juga, karena dia nantinya akan menghasilkan lebih dari 1 bit. Selanjutnya ada count out sebagai output, dan selanjutnya ada LED sebagai output juga.
Nah, selanjutnya bagian entity pendeklarasian port sudah selesai. Langsung saja kita isi yang bagian arsitektur. Di sini kita menggunakan arsitektur yang tipe behavioral. Nah, tipe behavioral ini adalah tipe yang paling sederhana dan simple. Karena apa? Karena kita hanya harus tahu apa prinsip dari rangkaian yang akan kita kerjakan. Jadi behavioral ini merupakan pendekatan arsitektur yang paling mudah dan simple, karena kita hanya perlu tahu prinsip kerja dari rangkaian yang akan kita rancang. Nah, kita langsung copy saja. Nah, di sini ada signal send count out std logic vector 3 down to 0, sinyal CE reset dan up down std logic. Nah, ini berarti dia hanya 1 bit saja. Signal condiff std logic vector 23 down to 0, others sama dengan ini digunakan untuk general clock diff per count. Selanjutnya kita isi bagian prosesnya. Nah, pada bagian ini begin, nah ini berisi tentang fungsi dari rangkaian yang akan kita rancang ini difungsikan sebagai apa. Nah, yang pertama let ini adalah sama dengan switch. Nah, reset nanti itu adalah sama dengan switch 6, yaitu switch ke 6. Nah, untuk yang up down itu adalah switch to 2, dan untuk count out adalah same count out. Nah, ini yang pertama kita mengatur tentang clock divider untuk menurunkan frekuensi dari clock input. Nah, ini adalah proses dari MCLK. Pertama, jika MCLK even and MCLK sama dengan 1, maka CNT diff sama dengan CNT diff ke 1. Nah, jika CNT diff sama dengan X0002, maka CE sama dengan 1. CE ini adalah chip enable. Nah, kalau CE sama dengan 1, maka CNT diff sama dengan X00000. Nah, jika tidak, maka CE sama dengan 0. Nah, langsung selesai if-nya. Terus yang selanjutnya adalah proses counter. Nah, jika reset sama dengan 1, maka send count out sama dengan 0000. Nah, apabila rising edge MCLK, maka jika CE sama dengan 1, maka if up down sama dengan 1. Kemudian jika send count out sama dengan 11, kemudian send count out sama dengan 0000. Jika tidak, send count out sama dengan send count out plus 1. Nah, di sini adalah counter up. Nah, selanjutnya if else jika tidak, if jika send count out sama dengan 000, kemudian send count out sama dengan 111. Jika tidak, send count out sama dengan send count out min 1. Nah, di sini adalah counter down-nya. Selanjutnya ini adalah segmen-segmen decoder. Nah, di sini ketika
0000, maka segmen itu adalah 000000001, yaitu setara dengan angka 0 apabila diimplementasikan ke dalam segmen. Nah, begitu terus seterusnya sampai ke ketika switchnya 1111, maka segmennya kan sama dengan 0111000 atau setara dengan F. F ini adalah bilangan heksa apabila didesimalkan menjadi 15. Nah, jangan lupa ditutup dengan program arsitektur behavioralnya, ditutup dengan N behavioral. Nah, sudah, kita save. Langsung saja kita cek sintaknya terlebih dahulu dengan klik sintesis, terus cek sintak, kita klik kanan, run. Nah, apabila sudah ada warna hijau, centang hijau gini, berarti tidak ada error dalam program ini, berarti program ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita ganti yang ini, kan kita yang implementation. Nah, kalau untuk mensimulasikan kita ganti yang simulation. Di simulation ini kita membuat file baru, ya, klik project tadi, nama project, terus klik kanan, terus pilih new source, terus kita membuat nama file, terserah mau diberi nama apa. Kita beri nama tb_pattern decoder, terus kita pilih yang VHDL test bench, lalu kita klik next. Nah, kita klik next. Nah, kita klik finish. Nah, sudah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah TB counter ini adalah top level dari rangkaian yang kita rancang ini. Jadi TB test bench ini digunakan untuk mensimulasikan rangkaian yang telah kita rancang tadi. Nah, di sini juga ada entity sama arsitektur. Jadi apabila kita menggunakan test bench, membuat file test bench, itu akan langsung terkoneksi dengan rangkaian yang kita rancang sebelumnya. Nah, di sini kan tadi kita merancang dengan nama file decoder counter. Nah, di sini ada nama UUT decoder counter, itu berarti file yang decoder counter ini akan disimulasikan dengan menggunakan test bench ini, sehingga pendeklarasiannya sudah langsung berada di test bench ini. Pengaturan portnya, input outputnya akan langsung terekam di test bench ini. Nah, kalau kita baca satu-satu, yang komponen decoder counter, nah portnya tadi bener kan, ada MCLK, switch, 7 segmen, count out, sama LED. Terus untuk inputnya yaitu MCLK sama switch, yang outputnya ada 7 segmen, count out, sama LED. Nah, untuk clock periode, nah clocknya di sini juga sudah diatur, yang mana clocknya adalah 10 nanosecond. Nah, yang di sini ada begin. Nah, ini inisialisasi unit under test, yaitu UUT decoder counter ini adalah nama file yang kita rancang sebelumnya, yang mana di sini port map, yaitu pemetaan port. Ada MCLK, switch, 7 segmen, oke, tergeser ternyata. 7 segmen, count out, LED, dan LED. Nah, di sini ada clock process definitions. Nah, di sini ada clocknya. Nah, apabila MCLK sama dengan 0, maka menunggu MCLK period bagi 2/2.
Nah, MCLK sama dengan 1, berarti menunggu MCLK period per 2 juga. Terus selanjutnya ada stimulus proses. Nah, stimulus proses ini kita masukkan program yang telah dibuat tadi. Nah, di stimulus proses ini kita masukkan rangkaian yang akan kita fungsikan nanti seperti apa. Nah, di stimulus proses ini switch 6 tadi kan sebagai reset. Nah, yang switch 7 tadi sebagai, kita lihat lagi. Nah, switch 7 tadi kan sebagai up down. Nah, di sini di stimulus proses ini ketika switch 6 sama dengan 1, pertama posisi awalnya berarti switch 6 sama switch 7 sama dengan 1, sama-sama dengan 1. Nah, langsung menunggu waktu 120 nanosecond barulah switch 6 nanti bernilai 0. Nah, pada saat setelah bernilai 0, resetnya bernilai 0, terus menunggu 440 nanosecond, switch 7 bernilai 0. Nah, switch 7 ini nanti yang akan mendeklarasikan apa ya namanya, yang akan mengetahui dia nantinya posisi up atau down-nya. Nah, langsung saja kita save. Nah, kalau sudah, kita langsung cek sintaknya. Pertama kita harus klik yang file tb, terus kita behavioral check syntax, kita klik kanan langsung run. Nah, sukses, berarti sudah tidak ada error. Langsung kita simulate behavioral model. Ini untuk mensimulasikan rangkaiannya. Nah, sudah muncul, kita tunggu. Nah, ini diagramnya sudah muncul. Wow, banyak sekali. Nah, kita zoom full view. Wow, nah kecil-kecil sekali. Oke, kita zoom lagi. Ini besar nih. Nah, udah, kita buat yang count out ini desimal. Unsigned kita pilih radix unsigned desimal. Nah, sudah segmen-segmennya biarkan saja. Kita bedakan yang outputnya, kita bedakan warnanya, single color. Nah, kita gantikan. Nah, yang pertama ini ada MCLK, ini adalah clocknya. Terus yang ini adalah switchnya. Nah, yang ini adalah segmennya, yang mana ini yang merepresentasikan nanti ke angka ini ke dalam segmen. Nah, bisa dilihat bahwa kita lihat aja, berarti ini yang ini satu. Nah, ini juga merepresentasikan ke angka 1.
Terus selanjutnya yang ini adalah outputnya. Nah, tadi kan kita lihat lagi programnya. Nah, ini kan yang pertama posisi switch 6 sama switch 7 sama-sama 1. Nah, kita lihat switch 6 sama switch 7 pertama-tama sama dengan 1 setelah 100 nano 1. Terus switch 7 ini kan yang mengaktifkan nanti dia up apa down. Nah, ketika switch 7 ini bernilai 1, maka counternya akan up. Nah, ini up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ketika switch 7-nya ini bernilai 0, maka counternya akan down, yaitu menghitung mundur, yaitu 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jadi kesimpulannya rangkaian ini sudah bisa merepresentasikan rangkaian decoder dan kombinasi antara decoder dan counter. Jadi rangkaian 7 segmen ini output 7 segmen ini merepresentasikan angka dari counter ini. Nah, angka yang dihasilkan dari counter. Nah, untuk yang LED ini merepresentasikan switch ini. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya, ketika switch ini bernilai 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka counter akan up, yaitu menghitung naik. Nah, ketika switch ini dalam kondisi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka counter ini akan down, yaitu menghitung turun dari 15 ke 0. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata dalam saya mempresentasikan demo praktikum VLSI dan perancangan logika ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.